Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prihandoko, Ketua Pusat Indeks Kematangan UBE, Outcome Based Education. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengapa program studi perlu menerapkan kurikulum berbasis OBE. Alasan yang pertama adalah adanya tuntutan soft skill yang harus dimiliki oleh lulusan kita yang sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia kerja. Saat ini tuntutan untuk memiliki soft skill dalam konteks kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, memiliki kreativitas, leadership, tanggung jawab, memiliki integritas, itu hal-hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap lulusan. Dan di dunia kerja, dunia industri amat sangat membutuhkan lulusan yang memiliki kemampuan soft skill yang baik, yang teruji, sehingga mereka ketika bekerja akan mudah dan dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi di dunia kerjanya dengan cepat. Yang kedua, selain soft skill, kita juga membutuhkan kemampuan hard skill yang sesuai dengan kebutuhan industri juga. Lulusan kita harus kita ciptakan, mereka memiliki outcome luaran yang sesuai dengan tuntutan dunia industri atau dunia kerja. Karena pertanyaan dunia industri itu sebetulnya simple. Ketika ada seorang lulusan melamar pekerjaan, pertanyaan dunia industri satu saja. Anda bisa apa? Gitu kan? Anda bisa apa? Anda memiliki kompetensi apa? Anda memiliki kemampuan apa? Sementara lulusan kita dibekali 2 dokumen, ijazah dan transkrip. Ijazah adalah dokumen yang menyatakan bahwa anak ini atau lulusan ini telah selesai jenjang sarjana atau jenjang diploma pada bidang studi A atau bidang studi B. Itu pesannya ijazah kepada industri. Sementara transkrip berisi daftar mata kuliah yang diambil oleh lulusan tersebut, yang kemudian disertai dengan angka berupa nilai. Apa pesannya daftar tersebut bagi dunia industri? Anak ini telah belajar mata kuliah A, telah belajar mata kuliah B, telah belajar mata kuliah C. Kita tidak membekali lulusan dengan dokumen yang menyatakan anak ini mampu melakukan pekerjaan ini dengan efektif dan efisien. Anak ini mampu menerapkan metode A untuk sebuah organisasi dengan efektif. Tidak ada informasi terkait dengan kemampuan, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan. Karena itu, tidak heran jika dunia industri kemudian melakukan tes lagi, melakukan seleksi lagi terhadap lulusan yang telah kita hasilkan dari perguruan tinggi kita. Jadi, tuntutan soft skill, tuntutan hard skill menuntut kita untuk mendekatkan proses pembelajaran di program studi kita agar sesuai dengan tuntutan industri dan dunia kerja. Yang ketiga, tuntutan instrumen akreditasi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, instrumen akreditasi hari ini sesuai dengan peraturan Ban PT nomor 20 tahun 2025 yang kemudian disebut sebagai Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, itu mewajibkan setiap program studi memiliki dokumen rancangan Outcome Based Education. Tidak cukup hanya memiliki dokumen kurikulum berbasis OBE, tapi juga berfungsinya kurikulum OBE tersebut, berjalannya kurikulum OBE tersebut di program studi. Dan itu menjadi tuntutan instrumen akreditasi. Bahkan beberapa lab menjadikan itu sebagai syarat untuk unggul. Nah, jadi tidak ada alasan lagi bagi program studi kecuali harus menerapkan kurikulum berbasis OBE secara substansi, tuntutan soft skill dan hard skill dunia industri sedemikian tinggi dan semakin lama semakin kuat tuntutannya. Yang kedua, secara peraturan, instrumen akreditasi menuntut program studi juga memiliki dan berjalannya kurikulum berbasis OBE di program studi. Itulah 3 alasan mengapa program studi harus memiliki kurikulum berbasis OBE. Pada
Sesi-sesi berikutnya, saya dan teman-teman dari tim Pikobe akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian konsep implementasi dan bagaimana tahapan-tahapan membangun kurikulum OBE di program studi Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.